Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada siang hari yang penuh berkah ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, serta kepada semua umatnya yang selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebagai khatib, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan cara melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita hidup di era yang luar biasa. Kecerdasan atau artificial intelligence atau yang kita sebut AI telah merasuk ke dalam hampir setiap sendi kehidupan manusia. Dari asisten virtual di genggaman tangan kita, searching engine atau mesin pencari yang menjawab segala pertanyaan dalam hitungan detik, hingga algoritma yang menentukan apa yang kita baca, kita tonton, dan apa yang kita konsumsi setiap harinya. AI bahkan kini mampu membuat puisi, melukis gambar, mendiagnosis penyakit, bahkan meramal cuaca dan tren ekonomi masa depan. Namun di balik kemajuan yang memukau ini terdapat bahaya tersembunyi yang wajib kita semuanya mewaspadainya. Dalam kehidupan modern dewasa ini, tanpa kita sadari, banyak perilaku yang mulai bertentangan dengan tuntunan dan syariat Islam. Salah satu bahaya terbesar yang mengintai adalah munculnya godaan syirik dalam wajah baru. Syirik yang terbungkus kemajuan teknologi
yang tidak lagi hadir dalam rupa patung atau berhala, namun hadir dalam rupa layar dan algoritma. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Secara bahasa, syirik berasal dari kata syaraka yang berarti berserikat atau bersekutu. Adapun menurut istilah ilmu tauhid, syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hak-hak khusus yang hanya menjadi milik Allah, seperti dalam hal ibadah, penciptaan, pemberian manfaat atau mudarat, serta dalam penetapan hukum. Di antara perkara-perkara yang dapat termasuk dalam perbuatan syirik adalah: yang pertama, menggantungkan nasib kepada teknologi tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era AI ini, sebagian manusia mulai menggantungkan seluruh hidupnya kepada teknologi. Keputusan bisnis diserahkan sepenuhnya atas analisis algoritma. Bahkan pertanyaan tentang jodoh dan masa depan ditanyakan kepada chatbot AI. Ada yang merasa cemas dan tidak berdaya ketika internet mati atau ponsel tidak berfungsi, seolah-olah teknologilah yang mengendalikan segalanya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti ini apabila sampai pada tahap ketergantungan mutlak dan kita meyakini bahwa teknologilah yang benar-benar menentukan nasib, maka ia telah terjerumus ke dalam syirik yang tersembunyi. Sesungguhnya manusia hanya diperbolehkan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan segala sesuatu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun peradaban manusia semakin canggih dan maju, manusia tetap sepenuhnya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi adalah karunia Allah yang harus kita gunakan sebagai Allah, bukan kita jadikan sebagai Tuhan. Gunakanlah AI sebagai sarana untuk memudahkan pekerjaan kita, namun tetaplah yakin bahwa yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 8, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya engkau berharap. Yang kedua, fanatisme berlebihan kepada tokoh hingga mengabaikan ketaatan kepada Allah. Di era media sosial dan AI ini, influencer, tokoh dunia, artis, bahkan sosok-sosok virtual hasil rekayasa AI diidolakan secara berlebihan oleh jutaan manusia. Algoritma AI yang cerdas sengaja dirancang untuk terus menyodorkan konten idola tersebut kepada kita, menciptakan kekaguman yang tiada henti hingga perlahan mengikis ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah ketaatan, Islam telah memberikan panduan yang jelas. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 51, Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar selalu memutuskan perkara di antara mereka hanyalah ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Merekalah orang-orang yang beruntung. Adapun ketaatan kepada pemimpin ulil amri bersifat bersyarat, yaitu wajib ditaati ketika aturan tersebut selaras dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Namun apabila aturan tersebut bertentangan, tentu kita tidak wajib mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata fi ma'siyatillah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf atau kebaikan. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah pengguna teknologi AI yang cerdas dan kritis. Jangan menerima begitu saja setiap informasi yang disajikan algoritma. Saring setiap konten dengan iman dan ilmu, sebab AI tidak pernah bisa menggantikan posisi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempercayai ramalan AI, horoskop digital, dan tahayul modern. Salah satu fenomena yang kian marak di era AI adalah kemunculan aplikasi-aplikasi yang mengklaim mampu meramal nasib, mampu meramal jodoh, keberuntungan, bahkan kematian seseorang dengan menggunakan kecerdasan buatan tersebut. Ratusan juta pengguna dengan antusias menggugah data diri mereka mulai dari tanggal lahir hingga pola tidur kepada aplikasi-aplikasi semacam ini. Mereka berharap mendapatkan ramalan yang akurat tentang masa depan mereka. Kepercayaan semacam ini hakikatnya tidak berbeda dengan kepercayaan kepada dukun dan tukang ramal yang telah ada sejak zaman dahulu. Ini tentu bertentangan dengan fundamental tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailah." Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Para ulama menjelaskan bahwa maksud tidak diterima dalam hadis ini adalah tidak mendapatkan pahala salatnya, meskipun kewajiban salatnya dianggap gugur. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa salatnya secara hukum tetap sah, akan tetapi mereka tidak memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda lebih tegas lagi, "Man ataka hinan au arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti
apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla di tengah derasnya arus revolusi teknologi AI ini. Gunakanlah AI dan teknologi sebagai alat yang memudahkan urusan kita, namun jangan pernah jadikan ia sebagai sandaran jiwa dan tumpuan harapan. Jangan sampai hati kita bergantung kepada selain Allah, baik kepada sesama manusia, harta, jabatan, teknologi, maupun berbagai bentuk ramalan dan keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sesungguhnya keselamatan dunia dan akhirat hanya dapat diraih dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walij'al muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an usyrik bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba' wal zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.